Nah, sekian perkenalan diri saya. Jadi, video kali ini adalah video yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah penganggaran, di mana yang nantinya saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang akan saya bawakan dengan judul anggaran fleksibel. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan anggaran fleksibel? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari anggaran fleksibel. Nah, jadi anggaran fleksibel itu adalah anggaran yang disusun dengan kemampuan untuk memberikan penyesuaian tolak ukur yang baik atas setiap tingkat aktivitas aktual yang dialami perusahaan. Nah, jadi anggaran fleksibel ini itu bisa menerima terjadinya perubahan dalam perhitungan serta pengeluaran. Dan anggaran yang satu ini tuh lebih terlihat modern serta lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan anggaran statis yang pada dasarnya itu memang tidak mengalami perubahan setelah disetujui penggunaannya. Nah, yang pertama itu ada anggaran produksi fleksibel, di mana anggaran ini merupakan anggaran tetap yang disusun dengan asumsi volume penjualan pada setiap bulan dapat terjadi dengan volume penjualan yang dianggarkan, sehingga jumlah barang yang diproduksi pada bulan berikutnya itu akan tetap dan dapat dilaksanakan pada sesuai rencana. Langsung saja kita masuk ke contoh di mana PT Agung bergerak di rak elektronik yang memiliki kapasitas produksi sebesar 12.000 unit per tahun. Untuk tahun 2019, perusahaan berencana menjual 10.200 unit produk. Jumlah persediaan awal pada Januari 2019 diperkirakan sebanyak 300 unit, sedangkan jumlah persediaan barang akhir setiap bulan itu direncanakan sebanyak 100 unit produk. Dari total volume penjualan yang dianggarkan sebanyak 10.200 unit dalam setahun tersebut, direncanakan akan dijual dalam 12 bulan dengan rinciannya sebagai berikut. Nah, berikut ini tabel rinciannya. Oke, lanjut. Maka untuk tahun 2019, perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 10 unit barang yang berasal dari volume penjualan 2019 2.200, kemudian volume persediaan akhir tahun 100, dan volume persediaan awal tahun 300. Dan untuk mendapatkan volume produksi 2019 itu, rumusnya itu volume penjualan ditambah volume persediaan akhir dikurang volume persediaan awal. Maka dapatlah jumlah volume produksi 2019 yaitu 10.000. Oke, lanjut kita ke anggaran produksinya. Nah, di sini kita tinggal buat bulannya, kemudian volume penjualan yang sudah ada di rincian tabel sebelumnya. Kemudian di sini ada persediaan akhir, siap dijual, dan awal. Nah, untuk persediaan akhir di soal sudah dikatakan bahwa persediaan akhir itu 100, dan untuk mencari persediaan siap dijual ini, caranya itu volume penjualan ditambah persediaan akhir, maka volume penjualannya kan 900 ditambah 100 dapatlah 1000. Nah, begitupun seterusnya. Selanjutnya yang untuk mencari persediaan awal. Nah, persediaan awal juga dikatakan di soal persediaan awalnya itu 300. Nah, itu untuk persediaan awal di bulan Januari saja. Untuk persediaan awal di Februari, cara untuk mendapatkannya itu berarti dia persediaan siap dijual dikurang 900. Nah, berarti persediaan siap dijual Februari itu 1000, kemudian volume penjualan di bulan Februari 900, maka dapatlah hasil persediaan awalnya itu 100. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk mencari volume produksi ini, rumusnya itu sama dengan volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Nah, berarti volume penjualannya itu 900 ditambah 100, 1000, baru dikurang persediaan awalnya itu 300, maka dapatlah volume produksinya itu 700. Begitupun seterusnya. Dan yang terakhir untuk mencari volume persediaan akhir real, rumusnya itu volume produksi ditambah persediaan awal dikurang volume penjualan. Nah, volume produksi di bulan Januari itu 700 ditambah persediaan awal 300, kemudian dikurang volume penjualan 100. Volume penjualannya itu 900. Maka dapatlah hasil volume persediaan akhir real itu 100. Oke, begitupun seterusnya sampai di bulan Desember. Yang kedua ada anggaran biaya produksi fleksibel.
Nah, anggaran biaya produksi ini itu disusun setelah perusahaan menyusun anggaran produksi terlebih dahulu, sedangkan anggaran produksi disusun setelah perusahaan menyusun anggaran penjualan, karena anggaran biaya produksi sangat dipengaruhi anggaran penjualan. Langsung saja kita ke contoh di mana PT Agung bergerak di rak elektronik. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan sebesar 12.000 unit per tahun. Tahun 2019, perusahaan merencanakan memproduksi sebanyak 10.000 unit produk. Perusahaan tersebut menggunakan kayu sebagai bahan baku produknya. Setiap unit rak TV memerlukan bahan baku sebanyak 3 meter kayu. Diperkirakan harga kayu 20.000 per meter. Untuk menghasilkan rak TV diperlukan 8 jam kerja langsung dengan bayaran 6.000 per jam kerja langsung. Sedangkan untuk biaya overhead dianggarkan 900 juta yang biaya overhead terdiri biaya tetap sebesar 400 juta dan biaya variabel sebesar 500 juta. Langsung saja kita ke penyelesaian. Di sini ada dua kolom, di mana kolom yang pertama itu jenis biaya, yang kedua itu ada jumlah. Nah, untuk jenis biaya yang pertama itu ada anggaran biaya bahan langsung berjumlah 600 juta, dan yang kedua ada anggaran biaya tenaga kerja langsung berjumlah 480 juta, dan yang terakhir ada anggaran biaya overhead berjumlah 900 juta rupiah. Nah, jadi total semuanya itu ada 1.980 juta rupiah. Berikut ini rumus untuk mencari jumlah biaya-biaya tersebut. Nah, yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung, di mana rumusnya itu sama dengan kebutuhan per unit produk dikali harga bahan baku dikali volume penjualan. Berarti sama dengan kebutuhan per unit produk itu 3 meter, kemudian dikali harga bahan baku itu 20.000 dan dikali volume penjualan itu 10.000. Maka dapatlah hasilnya itu jumlahnya 600 juta rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, di mana rumusnya itu jam kerja yang diperlukan, kemudian dikali upah per jam dan dikali volume produksi. Di mana jam kerja yang diperlukan itu 8 jam kerja, kemudian dikali upah per jam itu 6.000 dan dikali volume produksi 10.000, maka dapatlah jumlahnya itu 480 juta rupiah. Dan yang terakhir itu ada biaya overhead, di mana biaya overhead ini rumusnya sama dengan biaya overhead tetap ditambah biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap itu 400 juta dan ditambah biaya overhead variabel itu 500 juta. Maka dapatlah jumlahnya itu 900 juta rupiah. Nah, yang ketiga ada anggaran pemasaran fleksibel. Jadi, besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh besarnya realisasi volume produk yang dijual perusahaan. Semakin besar volume produk yang dijual perusahaan, maka akan semakin besar pula biaya pemasaran yang akan dikeluarkan perusahaan. Dan begitu pun sebaliknya, semakin kecil volume produk yang dapat dijual perusahaan, maka akan semakin kecil pula biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian naik turunnya biaya pemasaran tersebut dipengaruhi oleh biaya pemasaran variabel yang dimiliki perusahaan. Dari berbagai macam biaya pemasaran yang mungkin dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu, harus dapat dipilih dengan jelas jenis-jenis biaya yang bersifat variabel dan jenis biaya yang bersifat tetap. Nah, berikut ini adalah contoh tabel biaya pemasaran beserta sifatnya, apakah tetap atau variabel. Nah, yang pertama itu ada gaji staf administrasi penjualan, di mana sifatnya itu tetap. Kemudian gaji wiraniaga itu sifatnya tetap. Kemudian gaji manajer pemasaran itu sifatnya variabel. Komisi manajer pemasaran itu sifatnya tetap. Kemudian biaya iklan itu sifatnya itu variabel. Kemudian biaya pelatihan wiraniaga itu sifatnya variabel. Biaya telepon kantor pemasaran itu sifatnya itu bisa tetap dan bisa variabel. Begitupun juga dengan biaya listrik kantor pemasaran bisa tetap dan bisa variabel. Kemudian biaya depresiasi kantor pemasaran itu tetap. Kemudian biaya alat tulis dan cetak kantor pemasaran itu sifatnya itu tetap. Kemudian biaya korespondensi itu sifatnya itu variabel. Kemudian biaya angkut itu sifatnya variabel. Biaya gedung, biaya gudang itu sifatnya tetap. Dan yang terakhir itu biaya pengepakan dan pengiriman itu variabel. Dan yang terakhir ada biaya administrasi dan umum, di mana biaya administrasi dan umum ini adalah biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat aktivitas produksi dan tingkat aktivitas penjualan. Karena itu, biaya administrasi dan umum cenderung bersifat tetap.
Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini, memahami anggaran fleksibel menjadi hal penting bagi pihak perusahaan, sebab anggaran ini memang sangat sering dipakai. Anggaran yang satu ini memungkinkan perusahaan melakukan perubahan di dalam anggaran yang mereka miliki. Meskipun penyusunannya terbilang tidak simpel, namun anggaran fleksibel cukup banyak dipakai dan masih menjadi salah satu yang sering dijadikan pilihan oleh perusahaan. Baik, demikianlah presentasi dan pembahasan yang saya bawakan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.